Itu tadi pertanyaannya, apakah ada unsur pidana dari pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawannya? Bersama kami akan membahas dengan sejumlah narasumber sudah hadir Pak Zefrin Boy Kanu selaku Ketua Umum Peradi. Bersatu, terima kasih sudah hadir Pak Boy. Selamat malam. Dan juga hadir pula Pak Juju Purwanto yang merupakan perwakilan dari TPUA. Selamat malam. Selamat malam Pak Juju. Ya, tentunya kami ingin mengetahui, langsung saja kami ingin tanyakan Pak Boy, ini dengan adanya pernyataan dari Roy Suryo, memang ada potensi unsur pidana itu? Ya, selamat malam Mbak. Ya. Pemirsa dan Abang ya. Iya, terima kasih. Kalau menurut kami justru ada unsur pidananya. Kalau tidak ada unsur pidana, ngapain kita capek-capek cari kerja, namanya nggak ada kerjaan berarti ya. Jadi yang kita laporkan itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu kan jelas itu kan. Jadi setiap orang dengan sengaja kemudian melakukan tanpa hak melakukan penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan juga permusuhan yang berdasarkan sara ya. Walaupun dalam hal ini mungkin lebih tepat kepada antar golongannya. Jadi kita melihat bahwa di sini bahwa antar golongan ini yang menjadi sasaran empuk. Jadi kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Bang Roy dan teman-teman itu jelas menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Terjadi perpecahan, terjadi polarisasi di masyarakat, sehingga ini kita bisa unsur pidananya masuk. Ini khusus antar golongan. Golongan yang mana? Golongannya adalah Presiden RI ke-7, Pak Joko Widodo, dan kelompoknya yang mendukung beliau. Jadi menurut kami itu sangat jelas itu, penuhi unsur pidananya. Makanya kami laporkan. Memang dalam hal ini yang kita laporkan, kadang-kadang teman-teman dari Bang Roy kan bertanya, mana legal standingnya? Nah, legal standing yang pertama itu kan KUHP 108 jelas itu. Setiap orang yang mendengar, merasakan, mengalami, dia punya hak untuk melaporkan ke penyelidik atau penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 199 tentang HAM. Itu setiap orang berhak untuk melaporkan ya kepada. Semua orang berhak untuk melaporkan, tapi untuk kasus ini Pak Juju kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda. Langsung saja ditanggapi bagaimana pernyataan Pak Boy tadi. Iya, apa yang diungkapkan oleh rekan tadi, bahwa setiap orang boleh saja kan melaporkan jika ada sesuatu hal yang dianggap ya katakanlah perbuatan pelanggaran hukum misalnya begitu. Dan hal ini adalah kaitannya ke berakibat timbul suatu akibat yang salah satunya sara misalnya, suku, agama, ras, antar golongan. Apa yang dilaporkan oleh beliau ini, teman-teman kita ini, itu adalah jelas tidak relevan. Ya, sementara kita adalah membicarakan kasus delik aduan, yaitu seorang Jokowi, ya, di mana beliau juga langsung mengadukan secara personal kepada Polda Metro Jaya kan begitu. Nah, bahwa teman-teman ini argumentasikan pasal 28 tadi ayat 1 ayat 2 ya, seperti itu, kita tidak pernah melihat ya misalnya akibat hukum daripada 108 itu, apakah terjadi kegaduhan, terjadi permusuhan di masyarakat, ya suatu akibat konkretnya seperti apa tidak pernah ada. Kalaupun ada mungkin di ITE ya, transaksi elektronik misal seperti itu. Kita melihat memang ya biasalah ya, pro dan kontra. Tapi kegaduhan di masyarakat atau jadi bakar-bakaran, berantem atau permusuhan atau segala macam itu tidak ada. Kekisruhan itu tidak pernah terjadi. Jadi tidak relevan. Hasutan tersebut. Hasutan tidak relevan. Tidak relevan, benar Pak Boy? Ya itu kan boleh aja, itu dari pihak Bang Roy. Tapi kalau pihak kami itu sangat relevan. Sangat relevan. Sangat relevan karena terjadi polarisasi di kalangan masyarakat. Ada unsur kebencian, ada unsur permusuhan. Walaupun itu di medsos ya. Tetapi kalau tidak dicegat, ini kan berbahaya. Itu sebenarnya kita perlu laporkan pada pihak-pihak tertentu supaya hentikan semua narasi-narasi ini. Contohnya seperti apa? Ya kan sekarang narasi-narasi, misalnya contohnya yang paling konkret adalah mereka geruduk ke rumah Pak Jokowi, ya kan, yang di Solo. Itu kan karena ada narasi-narasi
unsur kebencian, permusuhan kepada Jokowi. Bahkan ada yang berteriak, tangkap Jokowi, adili Jokowi. Itu kan merupakan sasaran yang tepat bagi mereka sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Berarti kalau ada, tidak ada apa namanya unsur permusuhan, ngapain mereka ribut-ribut di sana? Berarti ada Bang ternyata. Ya, itu hal-hal yang ada kaitannya dengan unsur menyampaikan pendapat di muka umum seperti itu. Bahwa ada mungkin teriakan-teriakan, ya, tidak dalam pengertian makan-makanan dan tidak terjadi keributan atau permusuhan apapun. Sebetulnya tidak ada apa-apa itu. Itu hanya upaya menyampaikan pendapat di muka umum seperti itu. Dan sekali lagi tadi saya ungkapkan bahwa tidak terjadi kekisruhan atau keributan secara fisik ya. Nah, seperti dimaksud dengan pasal 28 tadi ya, ayat 2 seperti itu. Tidak ada. Ya, memang tidak ada. Kalau pengertian begini, menimbulkan permusuhan. Permusuhan itu dan kebencian itu kan ternyata itu nyata sekali. Maka anak kecil aja tahu kok, wah Jokowi itu pakai ijazah palsu. Padahal tidak ada bukti satu pun yang menyatakan bahwa ijazahnya beliau itu adalah palsu. Bicara bukti, kalau bicara bukti saya adalah salah satu pengacara yang menggugat ijazah Jokowi semenjak sudah tiga kali dari semenjak tahun 2022-23 seperti itu. Di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali, di Pengadilan Solo, Kota Solo, Surakarta itu pidana 1 kali yang kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, kasus seperti itu, dan akhirnya dipenjara seperti itu. Jadi dalam 3 kali persidangan itu seorang Joko Widodo yang katanya punya ijazah asli tidak pernah mau dan tidak ada etikat baik goodwill untuk menunjukkan di dalam pembuktian di pengadilan itu tidak pernah sekalipun sampai saat ini. Ada juga yang kemarin di Solo di rumah Jokowi ditunjukkan kepada wartawan, ya itu sekilas dan kemudian dicabut kembali dan beliau mengatakan tidak boleh dipoto ya, seperti itu. Itu kan hal yang tidak transparan. Dan beliau tidak ada niat baik tentang menunjukkan sampai detik ini. Dan yang di Polda Metro Jaya itu 2 hari ditarik kembali, Mbak. Padahal itu merupakan menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, suatu alat bukti itu kan harusnya disita, dijadikan alat bukti sampai clear kasus itu sampai pengadilan mungkin. Seperti itu. Nih 2 hari udah ditarik lagi. Artinya Bapak juga masih penasaran yang dimaksud itu identik ataupun otentik di dalam ijazah. Nah, kami akan bahas kembali Bapak-bapak. Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu loh. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Ya, itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Roy Suryo. Langsung saja kami ingin mendapat tanggapannya dari Bang Boy sendiri. Ini ternyata laporan atau yang pelapor ini tidak ada hubungannya dengan kasus yang saat ini ataupun dengan Jokowi. Bagaimana? Ya, itu kalau itu kan delik aduan, ini kan delik biasa yang kita laporkan. Ini kan pasal 28 ayat 2 itu lebih kepada penyebaran kebencian dan permusuhan. Nah, saya tanya sama Bang Roy, ya, apakah merasa nggak omongannya itu menimbulkan permusuhan sama orang lain? Ya, sangat nyata kok di tengah-tengah masyarakat kok. Banyak yang terjadi polarisasi, terjadi komunikasi yang tidak nyambung karena salah satu pro kontra terjadi gara-gara pernyataan dari Bang Roy teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat relevan kan kita sebagai warga negara, apalagi sebagai penegak hukum, kita wajib hukumnya untuk melaporkan kalau ada dugaan tindak pidana. Jadi ini jelas sekali nih Pak. Jadi sangat relevan Pak. Iya. Pak Juju, polarisasi yang terjadi ini menurut Bapak sendiri, apakah memang satu-satu penyebabnya adalah dari pernyataan Roy Suryo? Ataukah memang polarisasi itu sudah ada sebelumnya? Ya, kalau pernyataan dari seorang kebetulan ahli ya, beliau kita anggap ahli dan termasuk Paris Sianipar begitu, ahlinya itu
itu biasanya mengungkapkan sesuatu pendapat beliau atau katakanlah penelitian beliau terhadap materi tentang ijazah Jokowi itu. Walaupun sampai saat ini mereka itu tim ahli kita itu belum pernah melihat ijazah aslinya seperti apa. Tapi berdasarkan keahlian mereka masing-masing, mereka punya hak dong ya mengadakan penelitian, mengadakan pengujian tentang keaslian ijazah itu berdasarkan ilmu pengetahuannya, dan itu tidak ada yang melarang sebetulnya. Tidak ada, saya pikir tidak bolehlah ada pihak-pihak merasa wah kenapa pendapat sendiri, menurut mereka memang itu mau-maunya mereka saja, memang mereka benci sama Jokowi atau kalau misalnya Pak Jokowi memang berniat baik, ada goodwill, menunjukkan ijazah aslinya beres lah. Jadi semenjak 3 tahun lalu Mbak, itu nggak pernah ditunjukkan ijazah itu. Ya tentu akan terus terjadi yang tadi katanya keributan itu di masyarakat kan gitu. Nah, seperti itu Mbak. Pak Boy, tapi sampai dengan saat ini tetap berkeyakinan bahwa memang ada unsur pidana yang mengancam Roy Suryo dan kawan-kawan. Sudah jelas itu pasti, karena ini jangan lupa penyidik itu dia punya keterangan bukti-bukti sudah lengkap semuanya. 50 orang saksi dihadirkan. Itu nggak main-main itu, artinya dia serius dengan kasus ini. Dan jangan lupa Mbak, ini kasus pasal 28.2 Undang-Undang ITE itu sudah ada korbannya, yaitu jurisprudensi Bambang Trik. Makanya kita yakin dengan jurisprudensi ini pasti berjalan. Karena jelas itu kok, permusuhannya jelas itu kok. Di mana-mana terjadi polarisasi di mana-mana, walaupun dibantah oleh Bang Roy teman-teman. Itu terserah, lihat teknik dari penyidik bagaimana dia memainkan barang ini. Dan kita punya keyakinan bahwa pasti naik sidik ini. Tapi kan sesungguhnya tidak perlu ada polarisasi jika terbukti ini asli. Dan kita ketahui Pak Juju bahwa Baris Krim Polri sebenarnya telah menghentikan agenda selanjutnya adalah gelar perkara khusus. Apa bukti baru yang telah dimiliki oleh TPUA? Iya, artinya kalaupun atau yang memang sudah dijadwalkan Mbak ya, besok kebetulan hari Rabu ya Mbak ya, gelar perkara khusus itu. Ya kita berharap bahwa gelar perkara khusus sesuai dengan maksud dan tujuannya dihadiri oleh semua pihak, ya baik dari pihak yang katakanlah termasuk Joko Widodo. Termasuk Joko Widodo itu pasti kita harapkan. Termasuk dari kami ya Mbak ya. Sekarang Kapolri Bapak Listio Sigit sudah katakanlah membuka pintu agar silakan hadir, dihadiri oleh para pendampingnya yaitu tim ahlinya silakan ya. Kemudian tim akademisinya silakan dari tim kami Mbak ya, seperti itu. Jadi kita akan buka, kita akan sampaikan semua bukti-bukti fakta-fakta sesuai dengan yang kita miliki semua, kekuatan kita. Iya, kita sangat berharap tadi pertanyaan Mbak ya, Joko Widodo sebagai pihak yang ya tanda kutip subjeknya gitu ya, tentang ijazah itu karena beliau yang memiliki, beliau bisa hadir dan tunjukkan saja bahwa ini kami bawa nih ijazah asli saya seperti ini. Masih ada ketidakpuasan itu ya? Iya, jadi seperti itu maka saya rasa akan clear Mbak. Ya, Pak Boy mungkin bisa menanggapi dengan adanya gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan pada esok di Bareskrim Mabes Polri, apa saja tanggapannya? Iya, kalau itu kan SOP dari penyidik Bareskrim, ya kita hormati. Tapi jangan lupa bahwa yang hari itu pelapor dan terlapor itu biasanya dalam proses gelar perkara. Tapi sebelum itu saya mau tanyakan dulu nih, ini Bang Roy ini meneliti ijazahnya itu Pak Jokowi yang terbitan UGM 2005 atau yang terbitan Pramuka 2012? Iya. Ini kita pertanyakan. Ya, jadi kan berarti dua ijazah yang ada yang katanya diterbitkan oleh UGM dan katanya tadi disebutkan terbitkan oleh Pramuka di Jalan Pramuka maksud saya. Ya. Seperti itu ya silakan digelar saja, disampaikan saja seperti itu. Kita pertanyakan Bang Roy teliti yang mana nih? Yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Yang mana yang terbitan 2002 UGM dan mana yang terbitan Pramuka? Ini nggak jelas ini. Hal-hal yang secara teknis saja, secara teknis bahwa apapun yang akan disampaikan nanti sebagai fakta-fakta dan bukti-bukti dalam gelar perkara khusus itu, nah kita lihat nanti ya bahwa ada yang versi Jalan Pramuka, ada yang versinya UGM karena pihak UGM sendiri sampai saat ini hanya mengatakan bahwa ini asli, tapi aslinya seperti apa tidak pernah ditunjukkan. Roy Suryo dan siapa? Rismond Sianipar dan Ibu Dr. Tifa sudah langsung datang ke sana dan sampai sekarang dijanjikan nanti akan kami sampaikan data-data dan
file-file tentang ijazah ini, ijazah Jokowi itu sampai detik ini Mbak udah 3 minggu lebih belum kita terima juga itu. Jadi bohong juga itu pihak UGM, pihak rektorat sampai sekarang. Ya UGM artinya juga akan dihadirkan? Bukan, artinya ya itu memang ya pihak kepolisian yang berhak untuk menghadirkan atau tidak, bukan kami. Tapi tidak ada desakan? Oh ya, kami berharap secara keras gitu bahwa pihak UGM bisa hadir. Ya. Karena itu tidak ada kewajiban UGM hadir. Iya. Dia kan sudah bicara secara otentik dia menjelaskan bahwa itu asli. Iya. Itu otentik loh. Pernyataan itu sudah. Itu otentik itu. Itu pernyataan otentik dari UGM, bukan identik, itu otentik gitu. Jadi kita harus terima. Yang menerbitkan ijazah itu UGM, dia sendiri mengatakan ini otentik berarti asli. Seharusnya sudah clear. Cuma kawan-kawan ini kan nggak tahu ada unsur apa di belakang semua ini. Silakan aja, artinya beberapa lembaga negara seperti DPR, ya kita sangat berbesar hati ya, sangat senang sekali kalau mereka juga bisa hadir. Ya, Komisi Informasi Publik misalnya. Mau hadir silakan, kan begitu Mbak. Nah, itu akan lebih terbuka, akan lebih transparan kepada masyarakat. Pak, jadi tidak ada relevannya, tidak relevan DPR harus hadir di situ, tidak relevan. Tapi permasalahannya gelar perkara khusus ini akan dilaksanakan secara tertutup ataupun terbuka kepada publik. Ya kami berharap tadi yang Mbak tanyakan terbuka dan transparan kepada publik. Bahwa seperti apa bentuknya kami juga belum tahu ya. Karena yang punya sebagai tuan rumah kita sebut saja yaitu pihak Barreskrim, Mabes Polri. Kami berharap bisa terbuka, siarkan TV kalau perlu, rakyat jadi tahu bahwa mantan presidennya selama 10 tahun ini punya ijazah apa enggak yang asli. Nah itu kan juga jelas selama ini. Kita akan lihat besok dalam gelar perkara khusus ini seperti apa kelanjutannya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami, dan pemirsa kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Tiara Harap. Silakan Tiara.